dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang, dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ, dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan, tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi
hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dua korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja, ya Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Saribin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dan dua orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo, Selawi, Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota, ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin, Bapak Romyani ini masih berada di lokasi dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian, dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh, seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu, ya, tampak lelah, dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu begini mati mah, tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang tambahkan. Woi, masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya lihat ke depan nggak ada orang ya supir. Langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja yaitu Linda sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah.
Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah ke luar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni, mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8:30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak, dari pengakuan saksi tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi.
Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi, tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Zakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Zakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar. Ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai. Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi supir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi supir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area supir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya.
Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Sagaisan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih. Inilah tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot, bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ. Dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa
dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya, mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan, tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu, total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi, hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban ini, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja ya, Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin, Bapak Romyani ini masih berada di lokasi, dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian, dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu ya, tampak lelah, dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir.
Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu gua, mati mah, pegang. Tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang ditambahkan. Woi, masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya ngeliat ke depan nggak ada orang ya supir, langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja, yaitu Linda, sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah ke luar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah.
Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak, dari pengakuan saksi tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi, tetapi ya sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Yakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Yakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar, ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei.
Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. Satu korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai. Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi sopir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi sopir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area sopir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih Nila. Tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih
melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang, dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ, dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan. Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban
sampai pagi ini yang meninggal dunia, update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. Satu orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian satu lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dua korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja, ya Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Saribin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dan dua orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo, Selawi, Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini, Bapak Romyani, sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin, Bapak Romyani ini masih berada di lokasi dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu ya, tampak lelah dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, apa mati tadi sholat. Saya hidupin, saya lagi ngomong gitu juga. Hidupin mati mah, pegang. Tapi kok mungkin jalan turun. Terus ada yang ditambahkan. Woi, masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya ngeliat ke depan nggak ada orang ya supir. Langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja yaitu Linda sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik.
Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci, Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bocong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah keluar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni, mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak dari pengakuan saksi, tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian, sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang.
Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi. Tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Zakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Zakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar, ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai. Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus.
Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi sopir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi sopir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area sopir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih Nila. Tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot, bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus ya, dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun
kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ. Dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan. Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja ya, Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin Bapak Romyani ini masih berada di lokasi, dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian, dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa
setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu, tampak lelah dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya begini, saya lagi ngomong gitu gua, begini mati mah, tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang tambahkan. Woi, masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya lihat ke depan nggak ada orang ya supir. Langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja yaitu Linda sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah keluar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat.
Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke Puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak, dari pengakuan saksi tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi, tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Yakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Yakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar. Ya. Namun ternyata
kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai. Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi supir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi supir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area supir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Pakujaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih. Inilah tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area
objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang, dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ, dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan. Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit
daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan satu orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban ini, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja, ya Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin Bapak Romyani ini masih berada di lokasi dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu ya, tampak lelah dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu mungkin mati mah, tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang tambatan.
woi masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya lihat ke depan nggak ada orangnya, supir langsung mepet buat kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja, yaitu Linda, sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah keluar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni, mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak, dari pengakuan saksi tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut.
Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi. Tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Zakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Zakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar. Ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai.
Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi sopir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi sopir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area sopir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Pakujaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih Nila. Tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot, bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini
berjalan sendiri ya tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ. Dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan. Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban ini, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja, ya Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin Bapak Romyani ini masih berada di lokasi, dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian, dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara
detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu, tampak lelah dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu gua, mati mah, pegang. Tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang tambahkan. Woi, masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya ngeliat ke depan nggak ada orang ya supir, langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja yaitu Linda sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bocong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah ke luar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka.
Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak, dari pengakuan saksi tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi, tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Yakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Yakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan
sopir termasuk kenek sedang menunggu di luar. Ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai. Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi sopir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi sopir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area sopir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Pakujaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih
inilah tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang, dan mestinya totalnya 50 tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ. Dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan. Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan daerah Dr. Susilo, Selawi, Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang
Sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja, ya Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Slawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update ya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin Bapak Romyani ini masih berada di lokasi dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian, dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu ya, tampak lelah, dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu gua, mati mah, pegang. Tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang tambatan. Woi, masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya lihat ke depan nggak ada orang ya supir, langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu.
Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja, yaitu Linda, sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah ke luar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8:30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak, dari pengakuan saksi tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang.
Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi, tetapi ya sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Zakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Zakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar, ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai. Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus.
Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi sopir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi sopir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area sopir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih Nila. Tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot, bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun
kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ, dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan. Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja ya, Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin Bapak Romyani ini masih berada di lokasi, dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian, dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa
setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu, tampak lelah dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu mati mah, tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang tambahkan. Woi, masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya lihat ke depan nggak ada orang ya supir, langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja yaitu Linda sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bocong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah keluar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat.
Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak dari pengakuan saksi, tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian, sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi, tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Yakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Yakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar, ya. Namun ternyata
kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai. Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi supir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi supir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area supir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Pakujaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih Nila. Tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area
objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang dan mestinya totalnya 50 tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ, dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan. Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit
daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan satu orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin. Berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah 2 korban ini, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja ya, Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini atau seperti apa update ya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin Bapak Romyani ini masih berada di lokasi dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu ya, tampak lelah dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tani HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu juga, mati mah, tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang ditambahkan.
woi masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya lihat ke depan nggak ada orang ya supir, langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja, yaitu Linda, sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah ke luar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni, mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak, dari pengakuan saksi tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut.
Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi, tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Zakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Zakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar, ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai.
Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi supir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi supir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area supir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih. Inilah tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan
sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ. Dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan, tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu, total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan 1 orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi, hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban ini, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja ya, Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Sari bin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo Selawi Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin, Bapak Romyani ini masih berada di lokasi dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian, dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara
detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu ya, tampak lelah dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu mati mah, tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang tambatan. Woi, masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya ngeliat ke depan nggak ada orang ya supir. Langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja yaitu Linda sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah ke luar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka.
Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak dari pengakuan saksi, tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian, sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut. Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi. Tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Yakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Yakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan
sopir termasuk kenek sedang menunggu di luar. Ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai. Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi sopir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi sopir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area sopir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Sagaisan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Pakujaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal terjadi pada Minggu 7 Mei 2023, yang mana sampai saat ini penyebab dari kecelakaan tersebut masih menjadi misteri. Berbagai hal diduga menjadi penyebab hal ini atau kecelakaan ini, sampai ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi lantaran ada anak kecil yang bermain dengan rem tangan dari bus ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga hasil penyelidikan pihak kepolisian, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jateng, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fajar, bisa diinformasikan apa hasil penyelidikan atau hasil yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kecelakaan rombongan peziarah ini? Ya, terima kasih
inilah tentu kejadian kecelakaan bus yang jatuh di area objek wisata Guci Tegal ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya untuk sektor pariwisata dan moda transportasi pariwisata. Nah, kemarin saat terjadinya kecelakaan, pihak kepolisian yang langsung oleh Kapolres Tegal, Bapak AKBP Muhammad Sajarot Zakun itu langsung datang ke lokasi ya. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi karena baru dilakukan hari ini. Nah, akan tetapi kemarin pihak kepolisian sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk kronologis dan dari mana rombongan bus itu berangkat dan tujuannya kemana saja. Nah, saya sampaikan secara singkat kronologisnya bahwa bus yang mengalami kecelakaan jatuh atau terperosok di sungai di area objek wisata Guci Kabupaten Tegal ini merupakan rombongan peziarah dari Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka ini berangkat dari Tangerang Selatan pada hari Sabtu 6 Mei pagi ya. Mereka rutenya yaitu Cirebon, Pemalang, Guci Tegal, dan Pekalongan. Nah, Guci ini menjadi lokasi yang ketiga. Nah, mereka bermalam di Guci pada malam Sabtu. Rencananya pagi Minggu itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan, beli oleh-oleh, lalu pulang lagi ke Tangerang Selatan. Nah, kejadian ini berdasarkan laporan dari Bapak KBP Sajarot bahwa terjadi sekira pukul 08.30 saat itu sopir sedang berada di luar bus dengan kernet, tetapi sopir meminta kernet itu untuk memanaskan kendaraan ya. Lalu beberapa penumpang naik, ada sekira 37 orang, dan mestinya totalnya 50, tapi baru 37 dan 13 sisanya masih di luar. Nah, ketika itu tiba-tiba bus ini berjalan sendiri ya, tanpa ada kendali. Jadi itu jalur agak menurun, kurang lebih sekira 100 meter bis jalan tanpa kendali ke bawah, lalu persis di dekat lalu bis terjatuh ke sungai yang ada di situ, dan itu kedalaman sungai dengan bahu jalan kurang lebih sekira 5 meter. Nah, saat posisi bus itu jatuh ya, itu untuk sopir dan kernet lokasinya ada di belakang bus. Nah, kami sempat wawancara dengan supir bus yang bernama Bapak Romyani, usia 55 tahun, mengatakan bahwa dia sudah memastikan bahwa bus itu sudah direm tangan dan sudah juga diganjal, tetapi bus tiba-tiba berjalan begitu saja. Nah, kemudian kepolisian juga menyatakan seperti itu kronologisnya, dan saat ditanya terkait isu adanya anak kecil yang bermain di area kemudi hingga menarik atau menyenggol rem tangan, saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman. Tentunya untuk mengetahui detailnya mereka akan menunggu hingga bus ini dievakuasi naik dan melakukan oleh TKP dan penyelidikan secara menyeluruh. Jadi terkait adanya isu anak kecil itu belum bisa dipastikan. Tetapi kami juga sempat wawancara dengan korban selamat ya. Jadi korban selamat itu total korban kan ada 37. Kabar terbaru tadi pagi jam 2 dini hari, total korban meninggal dunia ada 2 orang, sisanya berarti masih ada sekira 35, dan kami sempat wawancara dengan korban selamat. Rata-rata korban mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan adanya anak yang bermain di area kemudi. Jadi mereka pun merasa kaget karena bus tiba-tiba jalan. Jadi tidak ada penumpang di bus yang menyaksikan adanya anak-anak kecil yang bermain di kemudi. Dan informasi terupdate juga bahwa korban selamat kebanyakan sudah dibawa ke daerah Tangerang Selatan, tetapi masih ada 2 korban kritis ya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit
daerah Dr. Susilo, Selawi, Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, sedikit juga bisa dijelaskan, ini ada update terbaru bahwa awalnya dinyatakan satu orang meninggal dunia dan sekarang sudah ada 2 korban yang meninggal dunia akibat insiden ini. Bagaimana update-nya? Halo? Ya, Rizal bisa diinformasikan ini terkait jumlah korban sendiri, dikabarkan ada 2 korban sampai pagi ini yang meninggal dunia. Update-nya seperti apa? Ya, inilah. Jadi memang saat kejadian kemarin ada 37 orang yang ada di bus. 1 orang meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas ya. Nah, kemudian 1 lagi dinyatakan meninggal dunia baru tadi pagi hari Senin, berarti ini masuknya hari Senin 8 Mei sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 korban meninggal, identitasnya pertama Bapak Maja, ya Bapak Maja bin Hisam, lalu yang satunya Bapak Saribin atau dipanggil Bapak Ibin. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dan 2 orang lagi masih kritis, masih dilakukan perawatan secara intensif di RSUD Dr. Susilo, Selawi, Kabupaten Tegal. Seperti itu, Nila. Baik, terakhir untuk supir bus atau kernet ini sendiri, apakah kemudian setelah kejadian ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk sementara menjadi saksi dalam insiden ini, atau seperti apa update-nya? Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, supir bus ini Bapak Romyani sampai tadi malam pun ada di Polres Tegal Kota ya. Tentunya Pak Romyani ini sedang menjalani pemeriksaan. Jadi setelah kejadian kemarin Bapak Romyani ini masih berada di lokasi dan dia pun bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab, dia tetap di lokasi mendampingi kepolisian, dan berulang kali kepolisian meminta keterangan dan Bapak Romyani secara detail memberikan kesaksiannya saat detik-detik bus ini akan jatuh seperti itu. Dan sementara dari pengamatan kami bahwa setelah kejadian ini Pak Romyani terlihat tampak lesu ya, tampak lelah, dan memang tampak kebingungan seperti itu. Tetapi beliau tetap berada di lokasi dan memberikan keterangan baik kepada kepolisian maupun insan pers yang meminta keterangan tentang detik-detik kejadian. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fajar atas informasi Anda. Kami masih akan menantikan update informasi terkini lagi terkait insiden ini. Selamat bertugas. Saksi mata korban selamat dari kecelakaan menuturkan ia tak melihat adanya anak kecil bermain di area kemudi sopir. Saksi bernama Ayum ini mengatakan saat kejadian ia duduk di kursi urutan nomor 2 persis di belakang kursi sopir. Penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong dan belum naik ke atas bus. Ia mengatakan tak ada anak kecil yang bermain di area kendali sopir. Ayum pun bersaksi bus meluncur ke bawah hingga jatuh ke sungai saat mesinnya sedang dipanaskan. Ia menduga getaran bus dari mesin sedang dipanaskan membuat ganjalnya lepas. Penumpang lain bernama Nur Hasan, 58 tahun, juga mengaku bahwa saat kejadian, ia sedang mengobrol di dalam bus dengan istrinya, namun tiba-tiba saja bus berjalan sendiri dan melaju kencang. Saat itu Nur Hasan mengaku tak melihat adanya anak kecil yang memainkan handbrake atau rem tangan. Saat itu penumpang lain sempat berteriak karena diduga sopirlah yang melajukan busnya. Namun saat dilihat kembali, rupanya bus tersebut melaju sendiri tanpa sopir. Nur Hasan menjamin tak ada yang keluar masuk hingga menyenggol rem tangan dari bus tersebut. Sejauh ini terkait penyebab kecelakaan bus peziarah, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun sendiri mengaku belum bisa memastikannya. Pihaknya baru akan melakukan evakuasi terhadap bus tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami apa penyebab kecelakaan ini. Tadi HP mati, mati tadi sholat. Saya lagi ngomong gitu mati mah, pegang. Tapi kok mungkin jalan turun, terus ada yang tambahkan.
woi masih ada orang yang tinggal, tungguin dulu. Saya lihat ke depan nggak ada orang ya supir, langsung mepet buat kali-kali itu tembok itu. Anak perempuan dari korban kecelakaan di Guci Tegal bernama Maja, yaitu Linda, sempat tak percaya saat diberitahu ayahnya menjadi korban meninggal kecelakaan bus masuk jurang di Guci Tegal, Jawa Tengah. Karena itulah ia sempat meminta video call. Linda pun mengenang sosok ayahnya yang baik hati dan pendiam. Sementara kondisi ibunya mulai membaik. Diketahui Linda, anak dari almarhum Maja, awalnya tak menyangka saat ayahnya menjadi korban meninggal dunia. Lantaran sebelumnya Linda sempat mendapatkan kabar jika tidak ada korban jiwa dari kecelakaan yang menimpa bus PO Duta Wisata selesai terjun ke sungai di Guci Tegal, Jawa Tengah. Namun rasa kelegaan Linda mendadak sirna setelah mendapatkan telepon jika ayahnya merupakan korban yang tewas. Ia mendapat kabar ayahnya tewas sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Linda awalnya tak percaya bahwa ayahnya sudah tiada. Akhirnya ia menghubungi ibunya melalui telepon video. Ia mengatakan ayahnya sempat mendapat perawatan selama 30 menit di puskesmas oleh tim kedokteran. Namun takdir berkata lain. Linda pun harus siap menerima jika ayahnya sudah tiada akibat kecelakaan tersebut. Seperti diketahui, Maja bin Sitem, 58 tahun, warga kampung Pondok Serut, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, menjadi korban meninggal dunia setelah bus rombongan pengajian yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di kawasan objek wisata Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Linda menambahkan bahwa kegiatan ziarah ke luar kota memang rutin diadakan setiap tahunnya. Sebelumnya, kecelakaan bus rombongan peziarah yang terjun ke sungai di objek wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah dilaporkan memakan 1 korban jiwa, sementara puluhan lainnya luka-luka. PMI Kabupaten Tegal mencatat ada 38 penumpang dalam bus saat kejadian. Selain 1 orang tewas, 31 dilaporkan luka-luka, kemudian 6 orang lainnya dikabarkan selamat tanpa luka. Sebelumnya, kondisi mengerikan yang dialami bus di Guci itu berawal dari sopir yang meninggalkan bus untuk beristirahat. Berdasarkan video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat bus dalam kondisi sedang parkir, kemudian entah bagaimana bus melaju sendiri sampai terperosok masuk ke dalam sungai yang ada di lokasi. Posisi bus sebelum jatuh masuk ke sungai berada di parkiran yang tersedia di lokasi dan posisi di atas. Kemudian melaju karena posisi menurun sampai akhirnya menabrak pembatas dan masuk ke sungai yang ada di bagian bawah. Kepala Disporapar Kabupaten Tegal, Ahmad Uwas Koroni, mengungkapkan peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 dan posisi bus sedang terparkir. Bus membawa rombongan peziarah asal Tangerang, Banten dengan tujuan akhir ke Guci dan setelahnya baru kembali ke Tangerang. Menurut Uwas, rombongan peziarah sudah sempat menginap 1 malam di Guci. Setelah kejadian, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri, termasuk warga dan pengunjung wisata langsung memberikan bantuan dan penanganan. Semua korban yang ada di bus sudah dievakuasi dan sebagian dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi, sebagian lagi ada yang dibawa ke puskesmas. Ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami, apakah betul. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait penyebab kecelakaan bus yang masuk ke jurang hingga ke dasar sungai di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023. Banyak yang menyebut jika bus tersebut melaju sendiri setelah rem tangan dimainkan oleh anak-anak. Namun kabar itu dibantah oleh pihak kepolisian. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Yakun menuturkan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi termasuk saksi kunci. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu, yang membantah isu ada anak kecil yang menarik rem tangan. Bantahan ini berdasarkan keterangan para saksi yang saat itu berada di dalam bus. Tanya anak-anak dari pengakuan saksi, tak ada orang dewasa yang mencoba memainkan rem tangan. Sajarot mengatakan pihaknya sudah mengamankan sopir dan kernet bus terkait kecelakaan ini. Menurutnya saat kejadian, sopir dan kernet tidak ada di dalam bus. Mereka justru ada di sekitar parkiran dan meninggalkan bus dalam kondisi menyala. Sajarot mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif demi mendalami penyebab hal tersebut.
Salah seorang penumpang bus yang terjatuh ke sungai di area objek wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei 2023 memberikan kesaksian. Menurutnya, ia sempat ingin berusaha mengambil alih kemudi, namun bus terlanjur melaju kencang hingga akhirnya terperosok ke dalam jurang. Hal ini diungkapkan oleh korban selamat Nur Hasan, 58 tahun. Hasan menyebut sebelumnya bus tersebut sedang dipanaskan oleh sopir. Dia sendiri saat itu sedang mengobrol dengan istrinya. Tetapi tiba-tiba bus berjalan sendiri melaju menurun. Salah seorang penumpang sempat berteriak agar sopir tak melaju terlebih dahulu karena masih ada warga yang ada di area luar. Namun ternyata saat Hasan menengok ke depan, sopir tak berada di kursi kemudi. Hasan mengatakan sempat berpikir untuk maju ke depan untuk membelokkan kemudi, tetapi ia sudah tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah. Bahkan setelah bus jatuh, ia sendiri lemas hingga tak bisa bergerak. Sang istri yang hendak menolong pun juga. Beredar isu kecelakaan bus di objek wisata Guci disebabkan oleh ulah anak kecil. Namun seorang bernama Ayum, 54 tahun mengungkapkan jika tidak ada anak kecil yang bermain di area kemudi. Saat insiden tersebut, Ayum sendiri duduk di kursi nomor 2 dari kursi sopir. Sementara penumpang yang kursinya persis di belakang sopir saat itu masih kosong karena belum naik bus. Ayum juga mengungkapkan bus meluncur ke sungai saat mesin tengah dipanaskan. Ia pun menduga jika getaran bus membuat ganjalan di ban menjadi lepas dan bus meluncur ke sungai. Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP M. Sajarot Zakun menerangkan sebelum masuk jurang, Kenek sempat menghidupkan mesin bus. Setelah menyalakan mesin, Kenek kemudian turun menghampiri sopir, di mana saat itu sudah ada 37 orang penumpang yang berada di dalam bus. Menurut Sajarot, bus dalam kondisi parkir, direm tangan, dan ban depan diganjal. Namun begitu kata AKBP M. Sajarot Zakun, penumpang mendengar suara keras setelah Kenek menyalakan mesin. Seketika Kenek bis tersebut melakukan memanasi atau menghidupkan kendaraan tersebut, beberapa penumpang sejumlah 37 tadi naik, ya, dan sopir termasuk Kenek sedang menunggu di luar, ya. Namun ternyata kendaraan tersebut berjalan, ya, meluncur dari atas menuju ke bawah dengan jarak kurang lebih dari area parkir sampai dengan titik terakhir. Korban tewas akibat kecelakaan bus di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang. Bus rombongan ziarah asal Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diketahui terjun bebas ke sungai di area objek wisata Guci, Kabupaten Tegal pada Minggu 7 Mei. Korban jiwa kecelakaan maut itu bertambah pada Senin 8 Mei dini hari. 1 korban jiwa tersebut sebelumnya mengalami luka berat. Dengan demikian, jumlah korban jiwa dalam kecelakaan maut itu kini menjadi 2 orang. Berikut identitas korban tewas kecelakaan maut di objek wisata Guci. Yang pertama adalah Maja. Penumpang bernama Maja berusia 58 tahun dinyatakan meninggal pada Minggu 7 Mei. Maja merupakan warga Jalan Kampung Pondok Serut, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jenazah Maja telah dimakamkan pada Senin 8 Mei dini hari. Jenazah korban dimakamkan tidak jauh dari rumah duka di Jalan Pondok Serut. Yang kedua, Sabirin. Korban jiwa lainnya yakni penumpang bernama Sabirin. Sabirin meninggal dunia saat mendapat perawatan di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Sabirin sempat mengalami masa kritis sejak hari Minggu. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Suselo Slawi Kabupaten Tegal bernama Selamat Solehudin mengungkapkan jenazah Sabirin sudah dibawa ke Tangerang Selatan pada Senin sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, jenazah korban sudah sampai di rumah duka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan ada beberapa trauma seperti trauma dada, perut, dan bagian lainnya. Adapun sejauh ini korban yang masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Slawi yakni tinggal 2 orang atas nama Ikin berusia 60 tahun dan Misan 62 tahun. Kondisi kedua korban masih belum stabil atau kritis. Keduanya juga belum sadar dan masih menggunakan alat bantu pernapasan. Berikut ini update kasus kecelakaan bus di objek wisata Guci Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 7 Mei. Diketahui bus yang membawa rombongan peziarah dari Tangerang tersebut terperosok dan masuk ke sungai.
Dari kabar yang beredar, kecelakaan terjadi karena rem tangan dilepas oleh anak-anak yang berada di dalam bus. Menanggapi isu tersebut, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun masih melakukan pendalaman. Di sisi lain, salah seorang korban selamat bernama Ayum menceritakan bahwa saat kejadian ia berada di kursi nomor 2 di belakang kursi sopir. Ia menceritakan saat itu kursi yang berada di belakang kursi sopir masih kosong. Ayum juga menceritakan tak ada anak kecil yang bermain di area sopir. Dikutip dari Tribun Jateng, ia juga menceritakan mesin bus masih dipanaskan saat bus meluncur ke bawah. Korban lain bernama Herman mengatakan semua penumpang sudah masuk ke dalam bus. Tiba-tiba bus berjalan sendiri tanpa tahu apa penyebabnya. Diketahui kecelakaan bus bernomor polisi B7260 OGA terjadi saat mesin bus sedang dipanaskan dan kondisi bus sudah direm tangan dan diganjal. Namun bus tiba-tiba melaju sendiri hingga masuk ke dalam sungai. Dalam peristiwa ini ada 2 orang yang meninggal dunia. Keduanya bernama Maja dan Ibin. Sabirin meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suselo Slawi Tegal. Kabar tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Pilar menuturkan Ibin selaku korban luka berat dinyatakan meninggal sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan Pilar saat mengunjungi rumah duka korban meninggal lainnya di Jalan Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong. Saudara, kecelakaan bus rombongan peziarah dari Kota Tangerang Selatan di area objek wisata